Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang hidrokarbon. Nah, pertama kali kita akan belajar dulu tentang rantai karbon. Kita akan belajar bagaimana cara menentukan posisi atom karbon dalam rantai karbon. Misalnya seperti ini. Ada rantai karbon seperti ini. Nah, di dalam sebuah rantai karbon seperti ini, kita akan belajar untuk menentukan posisi masing-masing atom karbon. Ya, kita akan belajar menentukan posisi masing-masing atom karbon di dalam rantai karbon ini. Nah, ada posisi atom C primer. Atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Ya, contohnya seperti ini. Ini termasuk atom C primer karena dia mengikat satu atom C yang lain, yaitu ini. Ya, jadi ini termasuk atom C primer karena mengikat satu atom C yang lain, yaitu ini. Ini juga termasuk salah satu contoh atom C primer karena dia mengikat satu atom C yang lain, yaitu ini. Nah, ini juga begitu, termasuk atom C primer karena mengikat hanya satu ini, ya, atom C-nya. Ini juga termasuk primer, ini juga primer karena dia mengikat satu atom C yang lain. Kalau atom C sekunder itu adalah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ini adalah atom C sekunder, dia mengikat dua atom C yang lain, yaitu atom C ini dan ini. Ini juga termasuk atom C sekunder karena dia mengikat atom C yang ini dan ini, mengikat dua atom C yang lain. Terus kemudian ada atom C tersier, ya. Atom C tersier itu adalah atom C yang mengikat tiga atom C yang lain. Contohnya ini. Ini adalah atom C tersier. Jadi dia mengikat 1, 2, 3 atom C yang lain. Sedangkan atom C kuartener adalah atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Contohnya ini. Ini termasuk atom C kuartener karena dia mengikat 1, 2, 3, 4 atom C yang lain. Ya, itu cara menentukan posisi atom karbon dalam sebuah rantai karbon. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar untuk menggolongkan senyawa hidrokarbon, ya. Jadi hidrokarbon digolongkan menjadi dua macam, ya. Digolongkan menjadi dua macam. Ada senyawa hidrokarbon jenuh, ada senyawa hidrokarbon tak jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan kovalen tunggal. Sedangkan senyawa hidrokarbon tak jenuh itu adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 maupun rangkap 3. Ya. Jika ikatan kovalen tunggal, ya, senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen tunggal itu namanya alkana. Sedangkan kalau senyawa hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap 2 itu disebut alkena. Jika hidrokarbon yang mengandung rangkap 3 itu disebut alkuna. Ya. Contohnya alkana seperti ini. Nah, ini adalah contoh senyawa alkana. Ya, di sini masing-masing ikatan antara atom C yang satu dengan atom C yang lain ikatannya tunggal. Ya, ikatannya tunggal. Sedangkan untuk alkena contohnya seperti ini. Di dalam rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap 2. Ya, terdapat ikatan rangkap 2. Nah, di dalam sebuah senyawa hidrokarbon, ya, itu ikatan rangkap 2-nya boleh 1 atau boleh lebih dari 1. Seperti ini. Ini kan lebih dari 1. Nah, sedangkan alkuna contohnya seperti ini. Di dalam rantai karbonnya itu terdapat ikatan rangkap 3.
Nah, sekarang kita belajar dulu ya tentang alkana. Ya, hari ini kita fokuskan belajar alkana terlebih dahulu. Alkana itu adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Ya, tadi kita sudah bahas ya, alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh dan memiliki ikatan kovalen tunggal pada rantai karbonnya. Mempunyai rumus umum CN H2N plus 2. N ini bisa kita ganti dengan angka, mulai dari angka 1 sampai seterusnya ya. Misalnya N saya ganti dengan angka 1. Maka di sini kita masukkan ke dalam rumusnya, N kita ganti dengan angka 1, sedangkan 2N berarti 2 kali 1 ditambah 2. C1 2 ditambah 2 sama dengan 4, sehingga rumus molekulnya menjadi CH4 ya. Jadi jika N diganti dengan angka 1, maka akan membentuk senyawa alkana dengan rumus molekul CH4. Nah, namanya metana kalau CH4. Terus jika N kita ganti dengan angka 2, kalau kita masukkan ke dalam rumus seperti ini, jadi C-nya 2, H 2 kali 2 ditambah 2 6. Maka akan membentuk senyawa alkana dengan rumus molekul C2H6. C2H6 itu namanya etana. Jika N saya ganti dengan angka 3, kalau kita masukkan ke dalam rumus akan membentuk senyawa alkana dengan rumus molekul C3H8. Namanya adalah propana. Nah, secara lebih lengkap ya, di kelas 11 semester 1 ini kalian harus mengetahui ya paling tidak 10 macam rantai karbon alkana ya. Jika jumlah atom C-nya 1, rumus molekulnya CH4 namanya metana. Jika jumlah atom C-nya 2, nama rumus molekulnya C2H6 namanya etana. Jika 3, rumus molekulnya C3H8 namanya propana. Jika C-nya 4, C4H10 namanya butana. Jika C-nya 5, rumus molekulnya C5H12 namanya pentana. Jika C-nya 6 ya, akan membentuk rumus molekul C6H14 namanya jadi heksana. Kalau jumlah atom C-nya 7 akan membentuk rumus molekul C7H16 namanya heptana. Jika 8 akan membentuk C8H18 namanya oktana. Jika 9 akan membentuk rumus molekul C9H20 namanya nonana. Kalau C10 akan membentuk rumus molekul C10H22 namanya dekana. Nah, di sini kalian harus menghafalkan mulai dari C1 sampai C10. Minimal itu yang harus dihafalkan. Kenapa? Kalian harus menghafalkan ke-10 deret homolog alkana ini karena akan dipakai di dalam mempelajari tata nama alkana. Jika tidak hafal maka nanti akan menemui kesulitan di dalam menamai senyawa alkana. Nah, dari deret homolog alkana ini bisa kita lihat ya, dari ke-10 deret homolog alkana ini bisa kita lihat bahwa pada setiap anggota ini, dalam setiap anggota ini terdapat selisih CH2. Jadi antara CH4 dan C2H6 itu terdapat selisih CH2. Antara C2H6 dan C3H8 juga terdapat selisih CH2. Itu tentang rumus molekul alkana. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menguraikan ya, untuk menguraikan CH4 ini rantai karbonnya seperti apa.
C2H6 ini rantai karbonnya seperti apa? C3H8 ini rantai karbonnya juga seperti apa? Mari kita simak. Oke. Nah, misalnya saya punya atom C, ya. C ini seperti pembahasan kita sebelumnya kemarin, ya, kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa C itu mengandung mempunyai tangan sebanyak 4, ya. C itu tangannya harus 4, ya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi C itu tangannya harus 4. Nah, dari keempat tangan atom C inilah nanti yang akan dipakai berikatan. Misalnya saya pakai berikatan, ya, saya contohkan C-nya berikatan dengan 4 atom hidrogen. Kenapa dengan 4 atom hidrogen? Karena kita kan sedang membahas tentang hidrokarbon, ya. Jadi pembahasannya tentang fokus kepada karbon dan hidrogen. Nah, misalnya C ini mengikat keempat atom hidrogen, ya. Maka untuk lebih mempermudah menyingkatnya, mempermudah penulisannya, kita bisa menuliskan seperti ini. Karena C mengikat 4 atom hidrogen, kita menuliskannya seperti ini. Jadi CH4, ya. Tadi di pembahasan tadi kita sudah tahu bahwa C4 itu namanya adalah metana, ya. Sedangkan kalau seperti ini, ya, C, ya, di sini ada C mengikat 3 atom hidrogen, sementara ini juga mengikat 3 atom hidrogen, maka bisa kita tuliskan, nah, CH3, CH3. Kenapa ini CH3? Karena C ini mengikat 3 atom hidrogen. Kenapa Bu kok hanya di sini cuma 3? Ingat, C itu tangannya ada 4, ya. Dari keempat tangan C ini, yang 3 dipakai berikatan dengan hidrogen, sementara yang 1 dipakai berikatan dengan atom C yang lain, ya. Maka di sini C, ya, mengikat 3 atom hidrogen, ya. Jadi kita tuliskan CH3. Ini juga begitu, karena dia mengikat 3 atom hidrogen, maka kita menuliskannya juga CH3. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di dalam rantai karbon ini ada C sebanyak 2, H sebanyak 6. Maka kita menuliskannya menjadi C2H6. Kalau C26 tadi di slide sebelumnya kita namakan dengan etana. Ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya. C ada 3 C-nya. C yang paling kiri ini mengikat 3 atom hidrogen. Sedangkan C yang kedua, ini C yang paling tengah, ini mengikat 2 atom hidrogen. Kenapa kok dia hanya mengikat 2 atom hidrogen? Karena kedua tangan yang lain ini sudah dipakai berikatan dengan atom C yang lain, ya. Jadi tangan yang kiri ini mengikat atom C yang kiri, tangan yang kanan mengikat atom C yang kanan. Sedangkan ini yang 2 dipakai berikatan dengan hidrogen. Ini juga 3, maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, yang paling kiri C-nya mengikat H sebanyak 3, yang tengah mengikat H sebanyak 2, sementara yang kanan mengikat H sebanyak 3. Kita bisa menuliskan rumus molekulnya C3H8. Kalau C3H8 itu namanya propana. Nah, itu cara contoh, ya, cara menuliskan senyawa alkana, ya. Yang lainnya bisa sampai lakukan sendiri, ya, untuk menuliskan rantai karbonnya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang tata nama alkana, ya. Tata nama alkana. Tata nama alkana nanti dibagi menjadi 2 macam. Ada tata nama alkana untuk yang rantainya lurus, nanti ada tata nama untuk alkana yang rantainya bercabang. Sekarang kita belajar yang rantai lurus dulu, ya. Cara menamai alkana yang rantainya lurus, ya. Nama rantai diberi awalan N. N ini singkatan dari kata normal, ya. Contohnya misalnya ini adalah alkana rantai lurus yang terdiri dari 3 atom C, ya. 3 atom C. Diingat lagi tadi, kalau
rantai alkananya itu mengandung 3 atom C, namanya adalah propana. Nah, karena ini rantainya lurus, maka tinggal kita beri awalan N, sehingga namanya jadi N-propana. Ya. Kalau misalnya ini ada alkana C-nya ada 4 itu namanya tadi adalah butana, maka kita tinggal menamainya dengan N-butana. Kalau 5 tadi kan pentana, ya. Karena ini rantainya lurus, maka tinggal kita beri awalan N menjadi N-pentana. Oleh karena ini kenapa tadi dikatakan kita harus hafal deret homolog alkana yang sebanyak 10 itu untuk mempermudah menamai alkana. Ya. Jadi ini tata nama alkana untuk yang rantainya lurus. Nah, jika rantainya bercabang, bagaimana cara menamainya? Ya, yang pertama, ya, jika kita mempunyai alkana rantainya bercabang, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai utama. Ya, di dalam rantai alkana yang bercabang itu kita harus mencari rantai utama. Rantai utama itu adalah rantai yang memiliki gugusan C paling panjang. Ya, misalnya saya mempunyai rantai alkana seperti ini adalah rantai alkana yang bercabang, maka kita harus menentukan rantai utama. Rantai utamanya adalah rantai yang terpanjang. Ya, misalnya ini rantai yang terpanjang. Ini adalah rantai utama. Jika ini kita tentukan sebagai rantai utama, maka ini, ya, jika ini adalah rantai utama, maka ini adalah cabangnya. Ya, jadi ini rantai utama, ini cabang. Tuh. Terus kemudian langkah kedua, memberi nomor pada atom C di rantai utama. Nah, penomoran itu ada syaratnya, ya. Penomoran atom C pada rantai utama itu dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan cabang. Nah, tadi kita mempunyai rantai utama ini, rantai karbon seperti ini, ya. Rantai utamanya adalah ini, ya. Maka kita menomori atom C-nya itu dimulai dari sisi kiri. Kenapa? Karena dari sisi kiri, ujung yang kiri ini paling dekat dengan cabang. Ya, sedangkan kalau kita mulai dari sisi kanan agak jauh dari cabang, ya. Jadi penomoran atom C harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Maka ini saya mulai dari kiri, ya. Atom C yang ini kita sebut dengan atom C nomor 1. Ini adalah atom C nomor 2, ini adalah atom C nomor 3, ini adalah atom C nomor 4, dan ini adalah atom C nomor 5. Ya. Kemudian langkah ketiga, kita menentukan letak gugus atau letak cabang yang terikat pada rantai utama. Nah, ini tadi rantai karbon yang akan kita namai. Setelah kita berikan nomor pada rantai utamanya, ya, atom karbon pada rantai utamanya kita berikan nomor, kemudian, ya, kita lihat ternyata di sini rantai utamanya ada 5 atom C, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingat lagi di deret homolog alkana tadi, ya, jika rantai karbon itu C-nya ada 5, maka namanya adalah pentana. Jadi rantai utamanya ini adalah pentana. Sedangkan cabangnya, ya, ini terletak di C nomor 2. Nah, bagaimana cara menamai cabangnya ini? Nah, ini adalah nama-nama cabang. Kita lihat di sini, kalau cabangnya itu C-nya 1 namanya metil, kalau C-nya 2 namanya etil, kalau C-nya 3 namanya propil, kalau C-nya 4 namanya butil, kalau C5 namanya pentil atau amil, ya. Kalau C-nya 6, ya, seperti ini strukturnya,
agak panjang ya, namanya heksil. Kalau C7 heptil, kalau 8 oktil, nonil, dekil ya. Jadi di sini namanya dekil kalau yang C10. Nah, karena di sini kita mempunyai cabang CH3, CH3 itu namanya metil ya. CH3 itu namanya metil. Nah, di sini ada cabang namanya metil terletak di atom C nomor 2. Rantai utamanya ada 5, namanya pentana. Maka cara menamainya, kita tuliskan dulu nama cabangnya. Nama cabangnya metil terletak di C nomor 2. Maka kita tuliskan 2 metil. 2 metil ini menunjukkan bahwa ada cabang namanya metil di C nomor 2. Pentana ini nama rantai utamanya. Jadi kita tuliskan dulu nama cabangnya, nomornya, nomor di mana letak cabang itu berada, nama cabangnya, kemudian baru terakhir adalah nama rantai utama. Ya, itu cara menentukan nama untuk alkana yang rantainya bercabang. Nah, berikutnya, jika saya mempunyai seperti ini, contoh ya, ini contoh yang kedua, tadi contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Jika saya mempunyai rantai karbon seperti ini, ya, ini jelas bercabang, ya. Maka langkah pertama kita tentukan dulu rantai utama. Nah, ini adalah rantai utamanya, ya. Rantai utamanya ini rantai yang paling panjang. Terus kemudian kita berikan nomor. Kita berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kenapa penomorannya saya mulai dari kanan? Karena ingat penomoran itu harus dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan cabang ya. Jadi di sini atom C-nya diberi nomor 1 dari ujung paling kanan. Nah, karena ini ada 6, rantai utamanya ini ada 6 atom C, maka nama rantai utamanya adalah heksana. Nah, terus kemudian di sini ada cabang. Cabang sebanyak 2 di sini. Ya, cabang sebanyak 2. Namanya sama-sama metil. Ini metil, ini metil. Bagaimana cara menamai kalau cabangnya ada 2 sama seperti ini, metil dan metil? Ya, nah seperti ini. Jadi cara menamainya, jika terdapat cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari 1, maka penamaan cabang seperti ini diawali dengan di. Kalau cabangnya itu ada 2 yang sama, diberi awalan tri. Kalau cabangnya itu ada 3 yang sama, diberi awalan tetra jika cabangnya itu ada 4 yang sama. Nah, karena di sini cabangnya metil ya, yang sama itu metil ada 2, maka kita beri nama 2,4 dimetil heksana ya. 2,4 ini menunjukkan letak cabangnya. Ini cabang metil di nomor 2, ini cabang metil di nomor 4. Jadi kita tuliskan 2,4 ya. Tetap diberikan garis untuk memisah ya. 2,4 seret dimetil. Dimetil ini menunjukkan bahwa cabangnya itu sama ya. Namanya metil sebanyak 2. Dimetil baru rantai utamanya heksana. Ya, itu jika ada senyawa karbon rantai bercabang di mana cabangnya ada yang sama. Cara menamainya diawali dengan di, tri, tetra dan sebagainya. Terus contoh berikutnya, jika ada senyawa alkana seperti ini yang bercabang. Nah, langkah pertama tetap ya, kita tentukan dulu rantai utama, kita berikan nomor. Kenapa dari kiri? Nah, terus kemudian ada cabang. Ada yang sama, sebanyak berapa? 3. Maka namanya jadi 2, 3, 5 trimetil heksana.
Jadi jika ada 3 yang sama seperti ini, trimetilheksana. Nah, pembahasan selanjutnya, jika cabang lebih dari satu jenis, ya, maka penulisan nama cabang sesuai urutan abjad nama cabang tersebut. Ya, jadi kali ini kita akan membahas jika ada sebuah rantai alkana yang mempunyai cabang lebih dari satu tapi beda cabangnya. Seperti ini. Ya. Nah, ini tetap menentukan rantai utama. Rantai utamanya kita berikan nomor, jangan lupa dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, karena ini adalah 6 maka namanya adalah heksana. Terus kemudian kita lihat cabangnya. Ada cabang ini namanya metil, ya, karena C-nya 1. Ini cabang yang kedua, karena C-nya 2 namanya adalah etil. Nah, karena di sini cabangnya tidak sama, bagaimana cara menuliskan namanya? Penulisan nama cabang sesuai urutan abjad nama cabang tersebut. Kita lihat, metil, namanya abjadnya M awalnya. Sementara etil, namanya abjadnya adalah E. Maka penulisan namanya yang didahulukan adalah etil. Kenapa? Karena etil adalah E huruf awalannya, ya, sesuai urutan abjad. Meskipun etil ini nomornya 4, metil ini nomornya 2, tapi penamaannya tetap sesuai urutan abjad. Jadi namanya kita tulis seperti ini, 4 etil, ya, karena di sini etil terletak di nomor 4. 4 etil, jangan lupa, ya, diberi garis hubung, ya, dari masing-masing identitas itu diberikan garis hubung, ya. 4 etil, 2 metil, jadi metil terletak di nomor 2, heksana itu rantai utama. Jadi rantai utama selalu paling belakang. Jadi penyebutan nama cabang itu sekali lagi harus sesuai urutan abjad. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau misalnya saya punya contoh seperti ini terakhir, ya, ini rantai utamanya tidak lurus seperti ini. Kalau ini kan rantainya lurus seperti ini. Nah, kalau ini rantai utamanya tidak lurus, jadi boleh belok asalkan ini paling panjang. Jadi kalau misalnya ke kanan lurus seperti ini, kita hitung jumlah C-nya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau lurus saja seperti ini C-nya 5. Tapi kalau kita belokkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi gini, ini adalah contoh, ya, yang dipakai Bu Usi untuk menekankan bahwa untuk menentukan rantai utama tidak harus lurus seperti ini. Boleh juga belok, asalkan dia tetap merupakan rantai yang sambung menyambung dan paling panjang. Jadi kalau dirasa yang lurus ini kurang panjang, jadi boleh dibelokkan seperti ini. Ya, jadi boleh dibelokkan seperti ini karena ini ternyata ketika kita hitung ini jumlahnya lebih banyak atom C-nya. Jadi yang kita pilih adalah rantai terpanjang. Nah, sehingga di sini ini sebagai rantai utama, sementara ini adalah sebagai cabang-cabangnya. Nah, ramanya seperti apa berarti? Kita cek. 2,2,4,4 tetrametilheksana. Ya, kita cek ternyata di sini ada metil di nomor 2 dan di nomor 2. Maka kita tulis 2,2. Ini juga ada metil di nomor 4, ya. Metil dan metil ini nempel di C nomor 4. Maka kita berikan 4,4. Karena cabangnya sama, metil ada 4, kita berikan nama tetrametilheksana. Ya. Tuh.
Itu pembahasan kita tentang alkana. Sampai di sini dulu. Selamat belajar. Semoga penjelasan Bu Siti tadi bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.